Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang keren banget. Sebuah alat yang ngasih para insinyur semacam superpower. Kemampuan buat ngeliat masa depan. Tapi ini bukan sihir ya, ini matematika murni. Kita lagi ngomongin soal metode elemen hingga, yang ibaratnya jadi bola kristal buat ngecek semua struktur di sekitar kita, bahkan sebelum satu baut pun dipasang. Coba deh bayangin sejenak. Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki iseng loh. Ini masalah super penting yang dihadapi para insinyur setiap hari. Gimana caranya mereka bisa yakin 100%? Nah, jawabannya ada pada kemampuan buat memprediksi gimana sebuah struktur bakal bereaksi di bawah tekanan. Tapi sebelum sampai sana, kita harus hadapi satu masalah fundamental yang besar banget. Oke, sekarang kita bedah dulu masalahnya. Kita bakal langsung masuk ke jantung persoalan yang bikin para pemikir paling cerdas harus menciptakan metode sekuat ini, yaitu persamaan-persamaan dari dunia nyata yang ternyata nggak bisa dipecahkan. Gini deh, dunia fisik di sekitar kita, mulai dari gimana balok baja itu melengkung, sampai gimana panas nyebar di mesin, semuanya itu bisa dijelasin pakai bahasa matematika yang elegan yang namanya persamaan diferensial. Anggap aja ini tata bahasanya fisika. Kedengarannya keren kan? Tapi ada satu kendala besar. Dan inilah masalahnya. Persamaan-persamaan canggih tadi ternyata cuma bisa diselesaikan buat kasus-kasus yang super ideal dan simple, yang ada di buku teks gitu. Padahal kenyataannya kan nggak gitu. Struktur di dunia nyata bentuknya rumit, bahannya campur aduk, dan bebannya nggak bisa ditebak. Singkatnya, realitas itu berantakan, dan matematika klasik seringkali angkat tangan. Terus gimana dong cara ngakalin kekacauan ini? Jawabannya ada di sebuah ide yang jenius banget. Para insinyur dan matematikawan sadar, mereka nggak perlu memaksa buat mecahin satu masalah raksasa yang mustahil. Mereka cukup mengubah cara pandang terhadap masalah itu sendiri. Nah, ini dia kata kuncinya, diskretisasi. Idenya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kalau kita nggak bisa menganalisis satu jembatan utuh yang super kompleks, gimana kalau kita pecah-pecah aja jembatan itu jadi ribuan atau bahkan jutaan potongan kecil yang super simple? Dan disinilah momen A-nya. Kejeniusan metode elemen hinggar itu, ya ini. Kita nggak lagi mencoba menyelesaikan satu masalah diferensial raksasa yang nggak ada solusinya. Sebaliknya kita ubah masalah itu jadi jutaan masalah aljabar kecil-kecil yang gampang banget buat dihitung sama komputer. Jenius kan? Tentunya, ide sehebat ini nggak berdiri sendiri. Ada 3 pilar utama yang menopangnya, yang bikin metode ini jadi begitu kuat dan bisa diandalkan. Yuk kita lihat fondasinya satu persatu. Jadi prosesnya kira-kira begini. Pertama, diskretisasi. Kita ambil objek rumit tadi, terus kita potong-potong jadi jaring atau mesh yang isinya ribuan elemen sederhana. Kedua, aproksimasi. Nah, buat tiap potongan super kecil itu, kita pakai rumus matematika simple buat memperkirakan perilakunya. Ingat ya, cuma perkiraan, tapi perkiraan yang sangat bagus. Dan ketiga, ini yang paling penting, formulasi matriks. Semua perkiraan dari jutaan potongan tadi kita gabungin jadi satu set persamaan aljabar raksasa. Dan inilah makanan empuk buat komputer. Oke, tenang. Jangan langsung pusing lihat simbol-simbol ini. Anggap aja ini semacam batu rosetanya para insinyur. Ini adalah jembatan yang nerjemahin bahasa fisika yang rumit ke bahasa komputer yang bisa dihitung. Persamaan ini intinya simpel kok. F itu adalah semua gaya dari luar, kayak beban, angin, tekanan, apapun itu. K itu sifat dari strukturnya, seberapa kaku atau lentur setiap potongan kecilnya. Dan U, nah U ini yang kita cari. Ini adalah hasilnya, gimana setiap titik di struktur itu bakal bergeser atau berubah bentuk. Keren kan? Semua masalah fisika di dunia nyata tiba-tiba jadi angka. Nah, setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang mari kita lihat hasilnya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan alat sekuat ini di dunia nyata? Jawabannya banyak banget. Buat teman-teman di teknik sipil, ini udah kayak dewa penolong. Sebelum satu sekop tanah pun digali, mereka bisa melihat gimana jembatan bakal bergoyang pas kena badai, atau di mana titik paling lemah dari sebuah bendungan raksasa. Semuanya diuji sampai hancur, tapi di dalam komputer, aman dan hemat biaya. Geser ke dunia mesin, FM ini kayak kacamata X-ray. Kita bisa melihat ke dalam komponen mesin yang lagi bergerak, di mana kemungkinan retakan bakal muncul di piston, gimana getaran super kecil bisa bikin mesin jebol bertahun-tahun kemudian. Simulasi ini bisa ngasih tahu kita semua itu. Dan cakupannya wah gila-gilaan.
Dari menganalisis tekanan mikro di sayap pesawat terbang, ngerancang implan tulang panggul biar pas banget sama tubuh manusia, sampai memodelkan aliran panas di dalam reaktor nuklir. Fleksibilitasnya itu hampir tanpa batas. Jadi kalimat ini sama sekali nggak berlebihan. FEM ini benar-benar tulang punggungnya simulasi rekayasa modern. Inilah yang mengubah dunia engineering dari yang tadinya butuh bikin prototipa fisik mahal-mahal, jadi era pengujian virtual yang super cepat dan efisien. Hampir semua produk canggih yang kita pakai sekarang pasti pernah disentuh sama simulasi FEM. Tapi penting banget buat kita ingat, walaupun canggih, FM ini tetaplah sebuah alat, bukan bola kristal ajaib. Dan sama kayak alat canggih lainnya, ada aturan main dan batasannya yang wajib kita pahami. Nah, ada ungkapan klasik di dunia engineering. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Ini berlaku banget buat FEM. Seakurat apapun hasilnya, itu semua tergantung dari kualitas data yang kita kasih. Kalau data materialnya salah atau asumsi bebannya ngawur, ya hasilnya bakal jadi prediksi yang nggak berguna sama sekali. Jadi selalu ada dua sisi. Di satu sisi, kemampuannya buat menangani bentuk-bentuk rumit itu luar biasa. Tapi di sisi lain, ini butuh komputer super canggih, dan hasilnya juga sangat bergantung pada seberapa jago si pengguna dalam membuat modelnya. Jadi ini bukan tombol mudah yang bisa dipencet siapa aja. Ini adalah alat presisi di tangan ahlinya. Oke, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau sekarang kita punya alat buat menguji, menghancurkan, dan menyempurnakan desain apapun di dunia maya, kira-kira apa batasan selanjutnya yang bakal kita dobrak di dunia rekayasa? Mungkin satu-satunya batasan yang tersisa sekarang hanyalah imajinasi kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak.